Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman akuntansi? Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitas kita. Amin. Kali ini bertemu lagi dengan saya Nisfatul Iza dalam usaha untuk memperluas daerah pemasaran bagian 1. Kenapa bagian 1? Nanti kita akan ada bagian 2. Di bagian 1 ini kita akan membahas tentang konsinyasi. Adapun untuk selanjutnya kita akan membahas usaha untuk memperluas daerah pemasaran di bagian 2 adalah tentang agen dan kantor cabang. Baik, sebelum kita lanjut kepada slide-slide selanjutnya, kepada saudara kami persilahkan untuk menyiapkan buku catatan. Karena apa? Karena di beberapa slide nanti tidak ada jawaban secara langsung, tapi melalui penjelasan saya ini. Untuk itu sangat perlu dibutuhkan kecermatan saudara. Baiklah teman-teman mahasiswa, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa usaha untuk memperluas daerah pemasaran itu setidaknya ada konsinyasi, ada kita membuka agen, juga membuka kantor cabang. Nah, sebelum kita nanti fokus pada konsinyasi dalam pertemuan kita saat ini, saya ingin menyampaikan perbedaan ketiganya. Yang pertama yaitu konsinyasi. Konsinyasi itu diartikan sebagai pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Sedangkan agen itu suatu perwakilan yang bekerja sebagai unit organisasi penjualan lokal yang berada di suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Sedangkan kantor cabang itu merupakan kantor perwakilan yang didirikan kantor pusat yang letak pendiriannya berbeda dengan lokasi pusat. Oke, nanti kita akan bahas terperinci tentang pembukaan agen dan kantor cabang ini di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus kepada konsinyasi atau consignment. Apa itu konsinyasi? Kalau konsinyasi atau istilah sederhananya adalah penitipan, maka kita akan mengenal bagi pihak atau orang yang menitipkan yang disebut dengan pengamat. Kita juga mengenal orang yang dititipi atau pedagang komisi, yaitu komisioner. Oke ya. Terus ada barangnya kan yang dititipkan, yaitu disebut barang konsinyasi. Oleh siapa barang konsinyasi itu? Ya oleh pengamat kepada komisioner. Kalau begitu, si komisioner menyebut barang yang dia terima sebagai barang titipan, yaitu disebut barang komisioner. Sampai di sini kita sudah mendapatkan banyak istilah ya. Konsinyasi adalah kerjasama penitipan barang dari seorang pengamat kepada komisioner. Apa yang dititipkan yaitu barang konsinyasi untuk menjadi barang komisionernya pihak yang dititipi. Oke, kita baik. Setelah kita tahu pengertiannya dan beberapa istilah, maka kita harus tahu barang yang dititipkan itu milik siapa? Ya. Barang konsinyasi itu tidak berada di perusahaan, ya. Karena barangnya dititipkan kepada komisioner, ya. Akan tetapi barang tersebut masih tetap milik perusahaan yang menitipkan, ya, masih milik perusahaan. Artinya masih milik siapa? Milik pengamat. Sehingga barang konsinyasi masih tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan bagi si pengamat yang merupakan pemilik perusahaan yang memiliki barang konsinyasi tersebut. Oke ya, sudah tahu? Sebaliknya, barang komisi, barang yang sudah diterima oleh komisioner, itu tidak boleh dimasukkan sebagai elemen persediaan meskipun barang itu ada
berada di perusahaan komisioner. Kenapa? Karena memang bukan milik komisioner, masih miliknya seorang pengamat yang mengamanatkan barang itu kepada komisi, kan gitu ya. Kalau begitu, supaya hak-hak kedua belah pihak itu terjamin, baik hak dan kewajiban, maka sebuah konsinyasi itu harus ada perjanjiannya. Seperti apa perjanjiannya? Dan untuk kedua belah pihak itu sama-sama memiliki kepentingan. Misalnya dari seorang pengamat, ya. Tujuannya untuk apa sih harus melakukan konsinyasi atau menitipkan barang? Yaitu supaya barangnya cepat dikenal, daerahnya semakin luas, harga jual bisa dikendalikan, jaminan kembalinya barang. Nah, ini oleh pengamat yang memiliki barang konsinyasi. Bagi seorang komisioner, itu juga sangat menguntungkan, misalnya terhindar dari kerugian akibat barang rusak atau tidak laku. Jika barang rusak atau tidak laku, kembalikan aja kepada pemiliknya, itu pengamat ya. Menghemat kebutuhan modal kerja, tidak perlu membuat barang baru, cukup menerima barang titipan aja, sehingga dapat menghemat biaya. Itu dari kenapa seseorang mau melakukan kerjasama konsinyasi ini ya. Saudara, kalau kita bicara kerjasama, usaha, bisnis, dan sebagainya, maka sebagai seorang akuntan kita harus tahu bagaimana cara mencatatnya. Ya, akuntansi konsinyasi ini dicatat oleh baik pihak pengamat maupun pihak komisioner. Ya, akuntansi oleh pengamat ada dua metodenya, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Metode terpisah itu jika, ya perhatikan, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Kalau seorang pengamat itu mempunyai perusahaan dengan beberapa barang dagangannya ataupun hanya satu tetapi dijual sendiri ataukah melalui konsinyasi, maka akan dicatat terpisah. Yang jualan melalui konsinyasi dicatat tersendiri, pendapatannya nanti berapa, yang penjualan langsung oleh perusahaannya, oleh para sales dan marketing perusahaannya sendiri itu berapa. Itu akan dipisah supaya mengetahui, oh, penjualan konsinyasi saya sekian dari seorang komisioner atas nama A, misalnya begitu ya. Tetapi juga bisa dilakukan dengan metode tidak terpisah, yaitu laba atau rugi tidak dipisah dari kegiatan reguler, baik mau penjualan reguler maupun itu konsinyasi, pokoknya saya sudah dapat laba atau kerugian saya sekian, tidak. Itu adalah metode tidak terpisah. Dari sisi pengamat juga demikian, maksud saya dari sisi komisioner juga demikian. Karena akuntansi konsinyasi ini ditulis oleh kedua belah pihak, maka seorang komisioner juga harus mencatat. Mencatatnya juga sama seperti seorang pengamat, bisa terpisah, bisa tidak terpisah. Jika terpisah berarti semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Ya, alat untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya komisiasi ini disebut rekening barang komisi, sedangkan untuk seorang pengamat tadi yang menitipkan itu rekening barang konsinyasi. Oke ya, Bu, berarti kita memandang konsinyasi ini dari siapa? Memandang utamanya memang dari sisi pengamat, yaitu yang menitipkan, si perusahaan yang menitipkan kepada komisioner. Meskipun demikian, keduanya mencatat akuntansi, ya. Makanya rekening barang untuk
konsinyasi dari sisi pengamat disebut rekening barang konsinyasi, sedangkan komisioner disebut rekening barang komisi. Ya, sampai di sini paham ya? Metode tidak terpisahnya sama dengan pengamat tadi. Jika metode tidak terpisah itu laboratoriumnya tidak dipisahkan dari kegiatan reguler, maka sama. Komisi juga demikian. Baik dia dititipi atau mengelola sendiri juga sama. Baik saudara, kita berbicara usaha bisnis dan sebagainya yang membutuhkan suatu transaksi, berarti kita membutuhkan pencatatannya. Dan sebagai seorang akuntan, pencatatan apa? Ya, akuntansi itu sendiri. Kita sekarang akan belajari akuntansi dari sisi pengamat dengan metode terpisah. Biasanya menyakup pada 4 transaksi. 1, misalnya tentang transaksi pengiriman barang konsinyasi. Pada saat seorang pengamat melakukan pengiriman barang konsinyasi, maka barang yang dikirim itu sudah diakui sebagai barang titipan. Maka barang titipan bertambah pada komisioner, maka barang konsinyasi ada di debit. Sebaliknya, karena barang itu sudah keluar dari gudangnya pengamat dan sudah akan diberikan kepada komisioner, maka persediaannya berkurang, jadilah berada di sisi kredit. Transaksi yang berkaitan dengan transaksi nomor 1 yaitu adanya pembayaran biaya angkut. Saat kapan? Yaitu saat pengiriman barang ini. Makanya bagian debitnya biaya angkutnya itu masuk di dalam akun barang konsinyasi. Kenapa tidak dianggap sebagai biaya angkut saja? Tidak, dari sisi pengamat biaya angkut ini akan menambah jumlah atau biaya pengorbanan yang dikeluarkan seorang pengamat untuk melakukan konsinyasi ini, sehingga biaya angkut ini akan ditambah pada barang konsinyasi. Makanya sisi debitnya adalah barang konsinyasi dan saat mengeluarkan uangnya maka dilakukan kas pada sisi kredit. Nah, yang ketiga biasanya adalah transaksi menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Ketika seorang pengamat sudah menerima laporan ini, maka dianggap komisioner itu adalah sebagai piutang komisioner, berada di debit. Kemudian barang konsinyasi juga ada di debit, yang saya tandai 2 ini artinya barang konsinyasi di sini adalah komisi, persentase komisi yang diberikan kepada komisioner ditambah dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk pengiriman barang konsinyasi tadi. Ya, jadi sudah difahami ya, piutang komisioner yaitu sejumlah barang konsinyasi yang tadinya dikirim ditambah dengan barang konsinyasi itu sendiri adalah jumlah persentase komisi yang akan diberikan kepada komisioner ditambah dengan biaya angkutnya. Sedangkan di sebelah debit itu ada barang konsinyasi lagi, tapi merupakan total dari keseluruhan, baik biaya komisioner ditambah dengan barang konsinyasi yang terdiri dari biaya angkut dan persentase komisi yang akan diberikan. Sampai di sini paham ya? Transaksi yang keempat biasanya adalah tentang menerima pembayaran dari komisioner. Setelah laporan pertanggungjawaban diterima dan dilakukan penjurnalan oleh pengamat, saat benar-benar uang hasil konsinyasi itu sudah diterima, maka dilakukan pencatatan kas terhadap piutang komisioner. Maka si komisioner yang sudah diakui sebagai piutang tadi sudah dianggap selesai, tidak punya kewajiban lagi menyetor apapun terhadap seorang pengamat, sehingga selesailah kas pada piutang komisioner. Sampai di sini sudah dipahami. Kalau sudah, kita lanjut dengan baiklah saudara-saudara, rasanya kita tidak afdol kalau kita belum praktek pada contohnya. Maka berikut ini adalah
contoh perjanjian konsinyasi baik dengan menggunakan metode terpisah maupun tidak terpisah. Adapun dari contoh ini nanti akan dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pengamat dan sisi komisioner. Untuk itu nanti juga pada slide-slide berikutnya akan saya jelaskan metode terpisah dari sisi pengamat, metode tidak terpisah dari sisi pengamat. Dilanjutkan kemudian metode terpisah dari sisi komisioner dan dilanjutkan oleh saudara sendiri praktek di kelas dengan metode tidak terpisah dari sisi komisioner. Baik, berikut ini adalah contohnya. Pada awal tahun 2020, PT H2D, itu milik Hasan, Halimah, dan Debbie, bekerja sama dengan toko Sukma, milik Ibu Sukma, dengan perjanjian sebagai berikut. Yang pertama, PT H2D akan menitipkan barang kepada toko Sukma. Berarti PT H2D ini berfungsi sebagai siapa, Mas Bagas? Betul, Mas Bagas menyebutkan bahwa PT H2D ini disebut sebagai pengamat. Berarti toko Sukma adalah komisionernya yang akan dititipi barang konsinyasinya. Kedua, toko Sukma berhak mendapatkan 15% komisi atas hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT H2D, baik itu biaya angkut, biaya rakit, atau biaya yang lainnya yang berkaitan dengan komisi barang konsinyasi, maka akan menjadi tanggungan oleh PT H2D. Dan yang keempat maksud saya adalah toko Sukma harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Sudah dipahami dari keempat perjanjian ini, berarti tahu ya mana yang berkewajiban memberikan apa dan siapa yang berkewajiban melaksanakan apa serta haknya apa masing-masing. Dari contoh metode terpisah dan tidak terpisah ini, baiklah. Langsung saja kita praktekkan persamaan jurnal akuntansi konsinyasi ini jika dikaitkan dengan perjanjian seperti yang saya sebutkan di awal slide tadi. Ya, diawali dengan persamaan akuntansi dari sisi pengamat dengan metode terpisah. Misalnya, jika PT H2D mengirim 100 unit barang ke toko Sukma dengan harga pokok barang 300 sedangkan harga jual ditentukannya 500. Maka barang 100 unit ini sudah dianggap atau dinilai sebagai barang konsinyasi. Ya. Karena memang untuk membedakan mana barang yang dijual sendiri oleh PT H2D dengan mana yang dititipkan kepada komisioner. Maka 100 unit dikalikan dengan harga pokok barang 300 adalah 30.000 diakui sebagai barang konsinyasi pada sisi debit, dan karena itu mengurangi persediaan yang ada di gudang untuk diserahkan kepada pihak komisioner, maka persediaannya berkurang pada sisi kredit yaitu 30.000. Sampai di sini contoh awal ini bisa dipahami, kiranya kita mempelajari dari sisi pengamat dengan metode terpisah. Lanjut ke transaksi yang kedua. PT H2D membayar biaya angkut sebesar Rp500. Ingat ya, tadi perjanjiannya bahwa biaya angkut adalah ditanggung oleh PT H2D. Karena biaya angkut ini juga merupakan bagian dari total harga barang konsinyasi, maka biaya angkut bukan dikatakan dengan akun biaya angkut, tetapi dengan akun barang konsinyasi sebesar 500. Dan karena mengeluarkan uang sebesar 500, maka bagian kredit adalah kas. Transaksi yang ketiga yaitu toko Sukma menerima kiriman barang dari PT H2D dan membayar perakitan sebesar Rp200. Transaksi ini tidak perlu dicatat oleh PT H2D. Kenapa? Karena ini dari sisi toko Sukma, gitu ya.
Sedangkan yang membayar perakitan juga PT Sukma. Meskipun nanti PT Sukma akan mengklaimkan ini kepada PT H2D, tapi karena ini masih pencatatan terpisah dari sisi pandang pengamat, maka pengamat tidak perlu mencatat transaksi ini. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ini adalah transaksi yang dialami oleh oleh toko Sukma ya. Jadi PT H2D tidak perlu mencatatnya. Oke, selanjutnya transaksi 4 dan 5. Transaksi 4, toko Sukma berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Apakah PT H2D mencatatnya juga? Tidak perlu, karena ini menjadi kewajiban daripada toko Sukma yang telah menerima barang komisi atau barang konsinyasi dari sudut pandang pengamat. Nah, pengamat tidak perlu mencatat penjualan barang konsinyasi, gitu ya. Selanjutnya, toko Sukma mengirimkan hasil penjualan ke PT H2D. Dicatatnya apa? Sebagai piutang komisioner barang konsinyasi pada barang konsinyasi. Loh Bu, kok barang konsinyasinya ada 2 di debit dan kredit? Iya. Pada debit yaitu piutang komisioner, dalam hal ini komisioner sementara ini dianggap sebagai piutang. Ya, sampai nanti dia benar-benar mengirimkan uang hasil dagangannya itu. Ya. Kalau hanya laporan aja, maka masih dianggap sebagai piutang komisioner 42.300. Kemudian pada barang konsinyasi di sini yang ada di debit itu terdiri dari komisi 15% dari 50.000. Kemudian biayanya adalah biaya rakit yang tadi dikeluarkan oleh komisioner, maka 7.700. Nah, total debit 42.300 tambah 7.700 inilah pada sisi kredit kita akan mengakuinya sebagai barang konsinyasi sebesar 50. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kenapa biaya angkut dan biaya perakitan itu dianggap sebagai barang konsinyasi, karena itu adalah seluruh total biaya yang dikorbankan seorang pengamat untuk menitipkan barangnya, gitu ya. Selanjutnya pada transaksi yang ke-6 yaitu toko Sukma mengirim kas pada PT H2D. Nah, inilah karena baru terrealisasi, maka kas diakui sebesar 42.300 sehingga pada transaksi yang kelima tadi, jika sebelum uangnya diterima komisioner dianggap sebagai piutang komisioner, maka pada transaksi 6 ini kas sudah diterima, maka piutang komisionernya dikreditkan menjadi piutang komisioner 42.300 pada posisi berlawan dari transaksi 5 tadi. Sampai di sini dapat dipahami ya. Untuk cara menghitung kas itu saudara caranya, dan kita lanjut pada akuntansi oleh pengamat dengan metode tidak terpisah mencakup 3 transaksi, yaitu membayar biaya angkut atau biaya pengiriman, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner, serta menerima pembayaran dari komisioner. Ingat, untuk membayar biaya angkut atau biaya pengiriman, rumusnya adalah biaya transport pada kas, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner itu piutang komisioner, biaya pada penjualan. Ya, jika menggunakan perpetual, maka sisi kreditnya tidak menggunakan penjualan saja, tetapi juga harus menghitung harga pokok penjualan. Oke ya. Menerima pembayaran dari komisioner adalah kas pada piutang komisioner. Saudara, setelah kita belajar
persamaan akuntansi dari sisi pengamat dengan metode terpisah, maka sekarang kita masuk pada periode metode tidak terpisah. Dengan contoh kasus yang sama, pada metode tidak terpisah ini, maka transaksi yang pertama saat mengirim 100 unit barang tidak perlu dilakukan penjurnalan. Kenapa? Karena sudah dianggap sebagai bagian dari transaksi reguler. Inilah yang membedakan antara metode terpisah dengan tidak terpisah. Jika metode terpisah tadi, pengiriman barang 100 unit pada komisioner dianggap sebagai barang konsinyasi, maka jika menggunakan metode tidak terpisah, maka tidak perlu menggunakan pencatatan karena dianggap tidak ada konsinyasi di sini. Gitu ya. Selanjutnya pada transaksi 2 dan 3 sebagaimana contoh yang sama tadi. Hanya saja sekali lagi ini dipandang dari sisi pengamat jika menggunakan metode tidak terpisah. Karena tidak terpisah, ingat ya, prinsipnya adalah disamakan dengan transaksi reguler. Maka ketika melakukan pembayaran angkut sebesar 500, biaya angkut langsung aja diakui sebagai biaya transport, bukan barang konsinyasi. Kalau tadi pada metode terpisah adalah dianggap sebagai pengorbanan atau biaya yang akan dikorbankan oleh jumlah pengorbanan yang dilakukan oleh PT H2D terhadap suatu konsinyasi gitu kan. Sementara kalau dalam metode tidak terpisah ini dianggap semuanya adalah sesuai dengan transaksi reguler, sehingga kalau transaksi reguler setiap melakukan biaya angkut ya dilakukan biaya angkut yang nanti itu langsung masuk pada perhitungan biaya-biaya di perhitungan laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya pada nomor 3, saat PT Sukma menerima kiriman barang dari PT H2D dan membayarkan perakitan sebesar 200, ini tidak perlu dicatat oleh PT H2D. Sekali lagi, ini bukan karena metode terpisah atau tidak terpisah, tetapi karena ini memang transaksi dari sudut komisioner toko Sukma, sehingga si pengamat tidak perlu mencatatnya. Pada transaksi nomor 4 dan 5 ini, toko Sukma berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai, berarti sama ya, ini merupakan transaksi maksud saya toko Sukma, jadi PT H2D tidak perlu mencatat. Kemudian nomor 5 ini, toko Sukma mengirimkan hasil penjualan ke PT H2D. Jika pada metode terpisah, maka diakui sebagai piutang komisioner dan diakui sebagai barang konsinyasi pada sisi debit. Kemudian total antara piutang komisioner dan barang konsinyasi ada pada sisi kredit, yaitu barang konsinyasi. Tetapi ketika pada metode tidak terpisah, langsung dianggap sebagai piutang komisioner terhadap biaya, bukan barang konsinyasi ya. Biaya ini nantinya akan masuk dalam mana? Laporan laba rugi seperti pada kasus transaksi nomor 2 tadi. Kemudian pada sisi debitnya yaitu penjualan, bukan barang konsinyasi lagi. Jadi di sini juga merupakan salah satu perbedaannya jika menggunakan metode terpisah dan menggunakan metode tidak terpisah. Jika menggunakan metode terpisah dianggap sebagai barang konsinyasi, maka pada metode tidak terpisah itu nanti akan campur dengan perdagangan atau penjualan yang lainnya, ya, langsung diakui sebagai penjualan. Untuk transaksi nomor 6 ini tidak ada bedanya dengan metode terpisah, maka kita lewati saja dan masuk. Akhirnya kita masuk pada tahapan akuntansi oleh komisioner. Sama halnya dengan akuntansi oleh pengamat, pada metode terpisah ini juga akuntansi oleh komisioner ada 4 transaksi. Yang pertama yaitu membayar biaya angkut, sama dengan tadi juga boleh, hanya saja istilah yang digunakan bukan lagi barang konsinyasi tapi barang komisi. Pada kas, kemudian menjual barang komisi jika pada pengamat yaitu menerima
barang konsinyasi, sekarang menjual barang komisi. Yang ketiga, mengirim laporan pertanggungjawaban jika pada sisi pengamat yaitu menerima laporan. Dan keempat, mengirim pembayaran kepada pengamat, kalau di pengamat yaitu menerima pembayaran. Sehingga tinggal dibalik saja akun debit kreditnya. Misalnya pada mengirim pembayaran kepada pengamat, yaitu utang pengamat pada kas. Kalau di dalam dari sisi pengamat tinggal dibalik, yaitu kas pada piutang komisioner. Ya, bukan dibalik terus kata-katanya menggunakan utang pengamat juga bukan, tetapi dari sisi komisioner dia punya kewajiban sehingga dia menyebutnya utang pengamat, utang kepada pengamat maksudnya. Sementara kalau dari sisi pengamat disebut mempunyai hak terhadap komisioner sebagai piutang. Makanya meskipun dibalik pun menggunakan istilah utang pengamat pada komisioner, piutang komisioner pada pengamat, sehingga jurnalnya utang pengamat pada kas. Oke. Dan begitu pula dengan metode tidak terpisah juga ada 3. Yang satu membayar biaya angkut, menjual barang komisi, dan mengirim pembayaran kepada pengamat komisioner. Sama ya. Nah, sehingga kalau saudara tadi di Google Classroom saya berikan tugas untuk menggarap soal-soal itu, maka soal untuk dilakukan pada sisi komisioner ini juga sama. Saudara, setelah kita mempelajari transaksi dengan perjanjian konsinyasi beserta metodenya baik terpisah maupun tidak terpisah dari sudut pandang pengamat, maka dari sudut pandang komisioner, jika dengan transaksi yang sama pada soal transaksi pertama itu tidak dibutuhkan jurnal oleh toko sukma. Kenapa? Karena itu merupakan transaksinya PTH 2D. Sebaliknya pada transaksi nomor 3 itu akan dicatat oleh PT Sukma, yang tadi oleh PT H2D tidak dicatat karena sekarang merupakan aktivitas dari dari toko Sukma, maka perlu dicatat dengan mendebet barang komisi sebesar 200 dan kas sebesar 200. Ya, ingat istilah yang digunakan adalah barang komisi, bukan barang konsinyasi. Sedangkan soal nomor 2 jelas tidak dicatat oleh PT Toko Sukma karena itu transaksinya PT H2D. Ingat pada perjanjian bahwa biaya-biaya ditanggung oleh PT H2D sehingga tidak perlu Kalau pada transaksi nomor 4 dan 5 ini dari sudut pandang komisioner jika menggunakan metode terpisah maka dua-duanya dicatat karena ini merupakan aktivitas dari toko Sukma. Dalam transaksi nomor 4 saat PT Sukma berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai maka 100 unit dikalikan dengan harga jual. Kalau dari sisi pengamat tadi saat mengirim diakuinya 100 unit dikalikan dengan harga pokok barang, maka ini sebagai komisioner dia mengakuinya seharga harga pokok dagang jualnya yaitu 500 dikali 100 unit sama dengan 50.000 kas pada barang komisi. Sekali lagi barang komisi, bukan barang konsinyasi karena ini dari sudut pandang komisioner. Adapun nomor 5 yaitu toko Sukma mengirimkan hasil penjualan kepada PT H2D. Sekali lagi ingat jika dari sisi pengamat debetnya adalah piutang komisioner, piutang dan barang konsinyasi pada barang konsinyasi kredit, maka pada sisi komisioner ini sisi debetnya adalah barang komisi pada utang pengamat. Jadi kewajiban utang pengamatnya sudah berkurang ya jika di awal tadi dianggap sebagai kewajiban dia dalam menerima barang sehingga utang pengamat pada barang komisi, maka ketika sudah hasil penjualannya sudah diketahui maka
laporan itu di jurnal dengan barang komisi pada utang pengamat. Dan saudara, inilah transaksi terakhir jika dilihat dari sudut pandang komisioner dengan metode terpisah, yaitu utang pengamat ada di debit dan kas pada sisi kredit, sehingga kewajiban toko sukma terhadap PTH2 selesai dengan diserahkannya kas ini, sehingga hak dari toko sukma sebesar 15% dari total penjualan 50.000, 7.500 juga sudah bisa diterima. Dengan ini saudara juga silakan untuk melanjutkan pada transaksi 1 sampai 6 dengan metode tidak terpisah ya, dengan persamaan akuntansinya sebagaimana slide sebelumnya tadi. Baiklah saudara, dengan berakhirnya penjelasan saya tadi tentang konsinyasi, maka berakhir pula kita pada materi usaha untuk memperluas pemasaran di bagian 1, dan kita akan ketemu lagi di usaha memperluas daerah pemasaran di bagian kedua, yaitu agen dan kantor cabang. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga lancar selalu, dan jadilah pribadi yang tetap baik. Jangan mudah berubah, goyah hanya untuk kenikmatan yang sesaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.